Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada siang hari ini kita masih bisa bertemu dan mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun sebelumnya saya mohon maaf tadi terlambat ya Pak ya. Janjinya jam 10. Pak, ini tolong dibantu Pak. Perjalanan diperkirakan 30 menit, bener pas. Cuman kelas yang tadi pagi molor. Jadi jam setengah 10 lewat baru selesai. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita ayat yang ke-33. Ya benar ya Pak? 33 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kosakata yang baru bunyinya tubduna wa kuntum taktumuna. Tubduna berawalan tak berarti kamu. Ada wawunon berarti kalian. Tubduna kalian nampakkan atau kalian nyatakan. Taktumuna kalian sembunyikan. Ini kosakata yang berlawanan. Kosakata yang berlawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, apa artinya qala Bu? Dia berkata. Ya, dia berkata. Ya Adamu dua kata yaitu ya dan Adamu. Artinya wahai Adam. Dia berkata ya Adamu wahai Adam. Ada kalimat anbi di sini. Kalimat apa? Anbi. Nanti satu akar kata dengan kalimat anba'a sesudahnya nih. Ya, ini satu kata. Ya Bu ya, satu kata. Bedanya apa? Kalau yang berakhiran sukun anbi berarti kata perintah. Kalau yang berakhiran fathah berarti kata kerja fi'il madhi. Jadi dalam menerjemahkan gimana? Anbi kabarkanlah, ada lahnya Ibu. Kabarkanlah pada mereka bi asma'ihim, ada tiga kata yaitu bi, asma'i dan him. Ya, tentang atau dengan nama-nama mereka. Wahai Adam, kabarkanlah pada mereka bi asma'ihim tentang nama-namanya, nama-nama mereka. Mohon maaf ya Pak, suara saya lagi pilek. Ya, pileknya berat ini. Kepala pusing. Falamma anba'ahum, maka ketika, lama apa artinya? Ketika atau tatkala boleh. Anba'a, dia apa tadi? Anbi tadi apa? Kabarkanlah. Berarti anba'a telah mengabarkan. Gitu. Maka ketika dia telah mengabarkan hum pada mereka,
Mereka itu siapa, Bu? Ya. Jadi pertama dia itu adalah Adam. Ya, kembalinya ke Adam ini. Kalau humnya ini adalah malaikat. Ketika dia Adam mengabarkan kepada malaikat, mengabarkan apa? Bi asmaihim, tentang nama-namanya, nama-nama benda itu. Kola, apa artinya kola? Dia berkata. Siapa yang berkata, Pak? Allah, dia. Jadi intinya kola yang pertama ya pelakunya adalah huwa. Kola yang kedua juga huwa. Nah, huwa itu siapa? Yaitu Allah, misalnya gitu. Kola dia berkata, alam akul. Alam berapa kata? Alam maknanya sama dengan lam. Alam maknanya sama dengan lam. Cuman kalau ada a-nya biasanya ada pertanyaan. Alam akul bukankah? Kalau lam saja artinya bukan atau tidak. Ini ditambahi pertanyaan. Alam akul bukankah akul, berawalan a berarti aku. Bukankah aku, kul sama dengan kola, apa artinya? Berkata. Bukankah aku berkata lakum pada kalian? Bukankah aku berkata kepadamu, pada kalian, ini sesungguhnya apa, Pak? Ini sesungguhnya ini kalau iya, kalau bunyinya inna sesungguhnya kami. Kalau ini sesungguhnya aku. Jadi ya-nya ini mengandung makna ana. Sesungguhnya aku a'lamu. Aku mengetahui, ada akunya. Karena a ini di sini. Aku berkata, a'lamu aku mengetahui. Yang menunjukkan kalau bermana aku yang mana? A-nya ini, ya, A yang ini. Yang ini. Sama. Jadi misalnya ada kalimat begini. A'lamu ya'lamu na'lamu ta'lamu. A'lamu ya'lamu ta'lamu na'lamu. Ya, artinya apa? Ini apa? Aku mengetahui, ya'lamu dia mengetahui, engkau atau kamu, engkau mengetahui, na'lamu kami mengetahui. Nah ini. Nah kalau khusus kalimat yang tengah ini, ya'lamu dengan ta'lamu, kok ditambahi wawu dan non, maka berubah menjadi apa? Jamak, gitu Pak maksudnya. Berarti ini misalnya ya'lamuna, berarti mereka mengetahui. Terus ini misalnya ta'lamuna, berarti kalian mengetahui. Jadi sebenarnya ciri pelakunya ada di awal. Ini namanya Anita. Ya. Maka disebut kata benda apa kata kerja ini? Apa Bu? Disebut kata
kerja. Kata kerja itu bahasa Arabnya apa? Kata kerja itu disebut fi'il. Nah, ini yang bisa diaplikasikan di kosakata lain misalnya. Ya, diaplikasikan di kosakata lain. Misalnya kalimat qoro'a. Berarti yaqra'u, terus kemudian aqra'u, taqra'u, naqra'u. Nah, ya berarti dia membaca, aku membaca, taqra'u berarti apa? Engkau membaca, naqra'u kami membaca. Khusus yang berawalan ya atau ta tinggal ditambahi wawu dan non, berubah menjadi jamak. Yaqra'una mereka membaca, taqra'una kalian membaca. Oh ya, kami yang dimaksud kami, kalau istilah dalam bahasa Arab, kalimat kami itu adalah mutakalim. Mutakalim itu orang pertama, tapi ma'al ghairi. Mutakalim tapi ma'al ghairi. Maksudnya apa? Orang yang berbicara satu bisa saja mewakili yang lain, atau mungkin bisa bersama-sama. Jadi kalau saya ngomong kami membaca, itu bisa saja kami bareng-bareng membaca, atau kami sendiri yang baca mewakili yang lain. Itu menggunakan kalimat apa? Nah, menggunakan kalimat kami. Gak usah. Yang pakai non wawu itu, wawu non itu adalah yang berawalan ya atau ta. Ini a'lamu sesungguhnya aku mengetahui ghaibas samawati. Apa ghaibah? Gaib. Gaib itu apa, Pak? Rahasia as-samawati. Langit wal ardi dan bumi. Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu, ayo wa a'lamu. Dan aku ada kalimat akunya enggak? Ada, kenapa? Karena ada hamzahnya ini. Dan aku mengetahui apa artinya ma? Apa-apa tubduna yang kalian nyatakan. Kenapa maknanya kok ada kaliannya? Karena berawalan ta, ya, berakhiran wawu dan nun. Ada taknya ini berakhiran wawu dan nun. Aku mengetahui apa-apa yang kalian nyatakan, wa ma kuntum, dan apa-apa kuntum yang kalian adalah taktumuna kalian sembunyikan. Dalam pemahamannya ya, dalam penerjemahan bebasnya, dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Aku mengetahui apa-apa yang kalian nyatakan, dan aku mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan. Saya ulangi lagi. Yuk bersama-sama dari kola. Kola, dia berkata, ya Adamu, wahai Adam, anbi, kabarkanlah hum pada mereka, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, falamma, maka ketika anba'a, dia telah mengabarkan hum pada mereka,
bi asmaihim dengan nama-nama mereka. Qala, dia berkata, alam akul, bukankah aku berkata, lakum pada kalian, ini sesungguhnya apa? Sesungguhnya aku, betul, a'lamu, aku mengetahui ghaibas samawati, rahasia langit, wal ardi dan bumi, wa a'lamu, dan aku mengetahui ma tubduna, apa-apa yang kalian nyatakan, wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Yuk, di dalam ayat ini mana kalimat isimnya? Ayo, kalimat isim, masih ingat nggak isim itu cirinya apa saja, Bu? Isim itu isinya ada alif lam, ada tanwin, nama orang, kata ganti, ada huruf jernya. Ya, contohnya mana yang isim? Pertama yaitu Adam. Ya, Adam disebut isim, kenapa? Nama orang. Anbihum, hum juga isim, kenapa? Kata ganti. Asma'i disebut isim, kenapa? Asma'i. Setelah bi itu huruf apa? Huruf jar. Him, kata ganti. Hum, kata ganti lagi. Bi asma'ihim tadi sudah, ya. Terus kemudian kum, kenapa kum dinamakan isim? Kata ganti. Ini yaknya, kata ganti. Ghaiba isim bukan? Ghaiba isim bukan? Isim, ya. Nanti karena dia gabung dengan kalimat langit, ghaiba. Al-ardi isim enggak? Kenapa? Karena ada alif lam. Ada lagi enggak? Ma, betul. Ma itu isim. Kenapa? Ma yang bermakna apa yang itu disebut isim. Kalau ma yang bermakna apakah atau tidakkah, ya itu baru dikatakan huruf. Karena ma yang bermakna apa yang bermakna mausul, namanya isim mausul. Kata kerja, mana kata kerja? Masih ingat nggak kata kerja cirinya apa? Berawalan Anita. Kata kerja yang mana, Pak? Ayo, yang mana kata kerja? Pertama adalah kola. Apa artinya kola? Dia berkata. Terus kemudian ada kalimat anbi. Kata apa? Kata kerja, perintah. Apa tadi artinya anbi? Kabarkanlah. Itu kan perintah. Perintah itu namanya kata kerja. Anba'a. Bermakna apa tadi? Maknanya apa anba'a? Telah mengabarkan. Terus kemudian kola, tadi sudah kola. Aku berkata, berarti apa? Bukan, kata kerja, namanya fi'il. A'lamu, mengetahui, berarti apa? Fi'il, berawalan a ya. Terus kemudian ada lagi a'lamu lagi. Terus kemudian ada lagi apa, Pak? Tubduna, ini juga fi'il. Kuntum, berakhiran tum juga fi'il. Taktumuna juga fi'il. Nah, nanti yang nggak dikotakin berarti warnanya berarti dia huruf. Huruf itu apa? Huruf itu apa? Sesuatu yang tidak punya makna apabila tidak disandingkan dengan kalimat yang lain. Kita lanjutkan. Ya Allah, bilak. Wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam.
Wa'id dan jika. Dia maknanya sama dengan idza. Wa'id dan jika atau ketika. Kulna berakhiran na. Kami telah. Kulna kami telah berkata. Yang menunjukkan kami yang nanya ini. Dia nanti sama dengan kalimat kola. Sama dengan kalimat apa? Kola. Kalau kola dia berkata. Kalau kulna kami berkata. Ini yang berkata siapa? Nah, ketika yang berkata Allah, maka kalimat kulna ini kita maknanya apa? Berfirman gitu aja ya, gitu biar nanti beda. Lil malaikati berapa kata? 2, yaitu li dan al malaikah. Ya, li artinya apa? Bagi, malaikati para malaikat. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, terus bacaannya apa ini? Usjudu, asjudu apa isjudu? Apa Bu? As apa us? Jadi untuk mendeteksinya begini, Pak. Jadi lihat ini kan hamzah ini kan huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, benar ya? Nah, lihatlah huruf ketiga harokatnya apa? Doma. Maka kalau doma ini dipindahin ke sini, Pak. Maka bacanya apa? Usjudu. Dibaca usjudu itu kalau dibaca misah ya, tersendiri. Kalau wasal ya hamzahnya nggak usah dibaca, langsung malaikatis judu gitu. Jadi ngikuti huruf keberapa? Ketiga. Kalau huruf ketiganya dhammah berarti hamzahnya juga dibaca dhammah. Karena gini, nanti jangan disamakan dengan kalimat bawahnya ini. Karena hamzah itu ada yang tandanya begini, ada yang tandanya begini, Pak. Beda kan? Pernah merhatiin nggak? Jadi hamzah itu ada yang tandanya short begini, ada yang tandanya begini, ada yang tandanya begini. Beda-beda kan? Itu. Jadi kalau yang pertama ini namanya hamzah wasol, kalau ini namanya hamzah apa? Hamzah kotok atau khofi, kotok yang terputus. Ini. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah. Karena ada wawu alif, maka yang diperintah sujud jamak. Maka sujudlah kalian li Adama kepada Adam. Hei malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka atau lalu sajadu mereka bersujud. Ditambah telah boleh nggak? Mereka telah bersujud. Boleh saja. Karena apa? Karena wawu alif yang akhir ini menandakan kalau pelakunya adalah jamak, yaitu mereka telah. Mereka telah. Sajadu mereka telah bersujud. Mereka ini siapa?
Mereka itu siapa? Yaitu para malaikat nih, lil malaikati yang ini. Illa iblisa, illa kecuali iblisa, iblis, kecuali iblis. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, lalu mereka para malaikat bersujud kecuali iblis. Kecuali siapa, Bu? Iblis. Berarti iblis itu malaikat bukan? Kepikiran gitu ya, Pak? Sempat kepikiran ya? Berarti iblis itu malaikat bukan? Ya. Ya. Masuklah kalian semua jamaah Baitur Rahman ke masjid kecuali, lalu mereka semuanya masuk kecuali Pak Rahmat. Gimana coba? Ayo Pak. Sujudlah kalian semua para malaikat menghadap Nabi Adam. Lalu para malaikat berbondong-bondong sujud kecuali iblis. Iblis termasuk malaikat bukan? Ya. Katanya awalnya malaikat, terus berubah jadi iblis. Ya. Jadi kalimat illah atau illah itu apa, Pak? Illah itu pengecualian. Dalam bahasanya itu istisna. Bentuk istisna itu ada yang mutasil, ada yang mungkotek. Maksudnya apa? Yang dikecualikan itu ada yang termasuk bagian di dalamnya, atau yang dikecualikan itu di luar dari bagian itu. Ya Pak ya. Misalnya warga era 2000 semuanya masuk masjid kecuali Pak Yohanes. Gimana? Itu mungkotek, itu terpisah, termasuk di dalamnya atau tidak? Ya, jadi yang dikecualikan termasuk ada di dalamnya. Tapi kalimat itu bisa berubah. Warga era Mas masuk ke dalam masjid kecuali Pak Yohanes. Setelah dipikir-pikir ternyata Pak Yohanes bukan warga sini. Ya Pak. Itu namanya mungkotek, dia terpisah. Jadi dalam pemahaman ayat ini semua para malaikat bersujud kecuali iblis, dalam tanda kurung bukan termasuk malaikat. Nah, dalilnya dari mana yang bukan termasuk malaikat itu? Nanti di ayat yang lain ada wakana minal jinni, dan iya iblis itu minal jinni, termasuk dari golongan jin. Berarti Pak, sebelum diciptakannya Nabi Adam, antara malaikat dan jin itu persis Pak, persis, taat-taatnya persis, ya, sampai tidak bisa dibedakan antara mana yang malaikat, mana yang jin. Itu. Tapi itu bisa berubah manakala ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi rivalnya. Jadi yang tadinya para malaikat dan jin itu taat kepada Allah, ternyata begitu Allah menciptakan Nabi Adam, ada tuh dari golongan jin yang kemudian tidak taat. Maka awal mula ketidaktaatan dimulai dari iblis. Jadi makhluk yang pertama kali tidak taat kepada Allah siapa Pak? Itu iblis. Nah, iblis itu termasuk makhluk atau alam atau nama? Ini makhluk pasti. Maksud saya gini, dia termasuk nama. Iblis itu adalah nama. Jadi jin namanya iblis. Ya kayak manusia namanya Agus gitu. Kayak gitu Pak. Ya Bu. Manusia namanya siapa? Agus misalnya gitu. Ini ada jin namanya siapa? Iblis. Ada malaikat namanya Israel misalnya. Bapak kenal kan Israel kan? Ibu kenal Bu Israel, kenal nggak? Saya pura-pura nggak kenal.
Ada malaikat namanya Israel gitu. Ya kalimat malaikat yang dimaksud di sini ya tidak harus malaikat Jibril, Israel, Mikael itu enggak. Ya, malaikat itu ya ada yang senior, ada yang junior gitu ya. Semua malaikat bersujud kepada Adam kecuali siapa? Iblis. Ternyata setelah ditelusuri, iblis bukan dari golongan malaikat. Gitu. Ya kayak tadi saya, semua mahasiswa UIN masuk ke ruangan kelas kecuali Agus. Ternyata Agus bukan mahasiswa, ya nggak mungkin masuk kan gitu. Nah ini pengecualian itu ada yang bagian daripada yang dikecualikan atau terpisah dari apa yang dikecualikan. Ya. Kok punya pikiran kayak gitu? Gitu. Lu kok punya pikiran kayak gitu, Pak? Gitu. Heran saya. Ya Bani Israel, udhkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Hei Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku. Apa yang disuruh ngingat nikmatnya Bani Israel? Kan enggak kan? Kalimat malaikat itu hanya sebagai contoh saja. Bahasanya ya, ketika kami berfirman kepada hamba-hambaku, sujudlah kalian semua kepada Adam. Gitu. Nah, karena yang ada di situ adalah para malaikat dan apa tuh? Dan jin. Ya enggak, ya sebetulnya disebutin dua-duanya sebetulnya enggak apa-apa. Hei malaikat dan jin. Gitu. Tapi kan akhirnya kan terus kemudian mosok ya gitu. Harus disebutin semuanya. Misalnya, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Apa yang disebut semuanya? Wahai orang-orang kafir, orang-orang muslim, orang-orang munafik. Kan enggak, artinya panggilan itu hanya sebagai apa? Sebagai contoh. Ya sama halnya kayak misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Gimana coba terjemahnya? Diwajibkan atas kalian. Kalau mengikuti kaidah nahwu, kaliannya itu siapa? Laki atau perempuan? Laki. Terus orang perempuan gimana? Gak wajib? Gak begitu juga. Gitu. Jadi ya memang disebutnya satu, tapi hukum itu kemudian berlaku untuk yang lain. Gitu. Nanti lihat di ayat yang lain terkait ayat yang hampir-hampir mirip dengan ini tuh banyak, Pak. Ya, nanti coba di surat apa itu, di surat Al-Kahfi juga ada yang hampir-hampir mirip. Ya, cerita-cerita tentang malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Nah, kalau nanti malah kalau Bapak pikir-pikir lagi, iblis benar juga ya. Malah repot nanti. Benernya di mana, Pak? Benernya di mana coba? Sujud kepada makhluk. Bener nggak, Pak? Loh kok iya malah diiyain? Iya kan? Sujud kepada makhluk kan nggak boleh kan, Pak? Iya. Nggak boleh kan? Sujud kepada makhluk. Masa Pak Rahmat sujud sama saya kan nggak boleh. Iya kan, Bu? Tapi kalau yang nyuruh Allah, ya harus dikerjakan. Walaupun sujudnya menghadap kemana? Ke Adam. Sama halnya kalau ibu sujud menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Ka'bah itu makhluk bukan? Malah batu itu. Masih mending malaikat, Adam, jelas Nabi. Batu loh itu. Gitu. Tapi karena yang nyuruh siapa? Allah. Ya kalau nyuruh Allah ya benar gitu maksudnya. Tinggal jalanin aja. Sebagaimana para nabi dulu ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pikir panjang, kerjain aja. Nabi Musa suruh mukul-mukul batu aja dikerjain kok. Malah gak masuk akal lagi tuh. Minta air yang disuruh dipukul apa? Batu.
Ibu mau minta air ke saya, pukul-pukul dulu. Gitu. Ya, jadi gitu ya Pak ya. Jadi sujud kepada makhluk itu kan aslinya kan nggak boleh, musyrik kan gitu Pak. Tapi karena yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Allah. Gitu. Jadi iblis tidak mau bersujud bukan karena sujud kepada Adam, bukan Pak. Karena apa? Aba wastakbaro. Jadi karena gengsi, karena lebih merasa lebih mulia. Aba iya apa? Iya enggan. Enggan itu apa? Enggan itu apa? Enggan itu emoh. Aba iya emoh, enggan, wastakbaro, dan ia sombong. Jadi ketidakmauan iblis untuk bersujud kepada Adam itu adalah karena apa? Karena memang dia ingkar, nggak mau. Gitu. Terlebih lagi dia menyombongkan diri. Lebih mulia mana Pak? Antara jin dengan manusia. Atau malaikat dengan manusia deh. Lebih mulia mana? Manusia, karena kita manusia. Gitu. Jadi kalau dibilang lebih mulia mana, tentunya lebih mulia manusia. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi pilihan demi pilihan. Jadi Bapak datang ke sini kan pilihan. Kan bisa aja Ibu di rumah aja tiduran kan bisa aja kan Bu. Tapi lebih memilih ke sini kan pilihan. Nah, orang yang bisa memilih itulah yang disebut nanti mendapatkan kemuliaan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa kana dan adalah minal kafirina termasuk golongan orang-orang kafir. Wa kana dan dia itu siapa? Wa kana dan dia iblis itu minal kafirin termasuk golongan orang-orang kafir. Ini terus jangan diartikan, oh berarti iblis manusia dong, jangan gitu. Ini kalimatnya saja ya Pak ya. Minal kafirin termasuk golongan nanti termasuk orang-orang kafir. Kita ulangi lagi. Wa idh qulna dan ketika kami berkata lil malaikati kepada para malaikat, usjudu sujudlah kalian li adama kepada Adam, fasajadu maka mereka bersujud illa iblis kecuali iblis, aba dia enggan, wastakbaro dan ia sombong, wa kana minal kafirina dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Coba diulangi langsung terjemahnya, silakan. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu atau maka mereka bersujud illa iblisa kecuali iblis, aba ia enggan, wastakbaro dan ia sombong, wa kana minal kafirin dan dia termasuk orang-orang kafir. Kalimat al-kafirin isim apa fi'il? Al-kafirin isim. Kenapa isim Pak? Karena ada alif lam. Iblisa isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Karena nama. Terus kemudian ada kalimat adama, isim apa bukan? Isim. Kenapa? Karena nama. Malaikati, isim bukan? Isim. Kenapa? Karena ada huruf li. Huruf li itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar ada berapa Pak? Ada berapa Bu? Saya nanya ke Bapak, Ibu nggak jawab. Betul, 100. Dapat handphone nanti Bu. Mau handphone apa sepeda?
Jadi min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li ditambah satu ma'a. Itu huruf apa namanya? Huruf jar. Ayo dilanjutkan. Wa qulna ya Adamu. Astagfirullah. Wa qulna dan kami berkata, betul. Yang menunjukkan kami yang mana, Pak? Nanya. Ya, betul. Nah. Berakhiran nah. Ya Adamu, wahai Adam. Nah, ini bacaannya apa? Uskun. Taunya dari mana kok? Tahu tuh. Huruf ketiga, betul. Hamzah, sin, sama kaf. Huruf ketiganya adalah dhammah. Dhammah tinggal dipindahin ke sini. Jadi bacanya apa? Uskun. Ya Adamu uskun. Kalau digabung ya Adamuskun. Apa artinya uskun? Tinggallah, bertempat tinggal. Anta, kamu. Wa zaujuka. Wa artinya apa? Dan zauju. Zauj apa artinya? Pasangan. Ka ini sama dengan ini. Ya. Ka sama dengan anta. Tinggallah kamu dan pasanganmu al-jannata di surga. Al-jannata di surga. Wa kula berakhiran alif. Syi'tuma ada alifnya lagi. Takroba ada alifnya lagi. Ini menandakan kalau apa? Kalau yang dimaksud ini adalah dhamirnya adalah huma. Ya huma, berdua maksudnya. Bukan huma ya, maaf. Pokoknya berdua. Berdua itu siapa? Anta dan mana ada Hawa? Enggak ada. Jangan sok tahu. Istrinya gitu aja. Karena nama perempuan di dalam Quran itu cuma satu, Pak. Siapa? Maryam. Hawa nggak ada. Iya. Nama perempuan di Quran itu cuma satu. Selebihnya istrinya, pasangannya gitu doang. Nabi Yusuf istrinya, bukan siapa namanya nggak tahu. Nanti adanya ya di penjelasannya, di tafsirannya. Nah, zaujuka itu siapa? Istrinya ya kan, maksudnya pasangannya. Berarti namanya siapa? Hawa. Hawa itu nggak ada kata Hawa di dalam Quran. Anta wa zaujuka. Kamu dan ini. Wa kula, kul artinya makan. Kul artinya makan. Kul, makanlah. Harus dibedakan antara kul dengan kul. Ya, kalau pakai qaf, kul artinya apa? Berkata. Kalau kul, makan. Mau pilih yang mana, Pak? Ngomong apa makan? Makan. Astagfirullah. Jadi kul artinya berkata atau katakanlah. Kalau kul yang ini artinya makan. Kalau berakhiran sukun seperti ini cuma satu orang. Begitu ditambahi alif menjadi dua. Maka bunyinya apa? Kula. Wakula, dan makanlah kamu berdua. Wakula, dan makanlah kamu berdua.
Minha, darinya, nya apa? Iya, nya apa? Nah, kembalinya ke sini. Ya, karena ada tak marbutohnya ini, maka harus ha. Jadi misalnya begini, yang bermaknanya itu ada dua. Pertama adalah hu, terus kemudian ada lagi ha. Ya, ada yang bunyinya hu, ada yang bunyinya ha. Nah, kalau yang ha ini biasanya yang digantikan itu ada tak marbutohnya. Kalau hu biasanya nggak ada. Ya, misalnya gini. Udah habis ya. Misalnya ada kalimat Adam. Hu apa ha? Adam. Hu apa ha? Hu. Hu. Kalau ini nanti kata gantinya adalah hu. Kalau misalnya Fatimah, ha. Kenapa kok ha? Karena di sini ada tak marbutohnya. Jadi kata ganti itu harus sesuai. Itu. Ya, kembali ke yang tadi. Minha, darinya. Maka jangan dari Adam, tapi dari apa? Dari kalimat yang ada tak marbutohnya. Wakula, dan makanlah kamu berdua, antuma ya, minha, darinya, dari al-jannah, rogodan, dengan leluasa, haisu. Apa haisu? Haisu maknanya sama dengan aina, di mana saja. Kalau haisu menunjukkan kalimat apa ya? Menunjukkan arah. Kalau aina menunjukkan tempat. Haisu syi'tuma, di mana saja, syi'tuma kamu kehendaki. Karena ini berakhiran alif, maka kamunya berdua. Gitu ya, Pak? Berarti apa? Di mana saja syi'tuma kamu berdua kehendaki. Paham ya? Maksudnya gini, contoh. Ya Allah. Misalnya ada kalimat anta. Apa artinya anta? Kamu. Anta ini kalau nggak ada harokatnya. Terus kemudian saya tambahin mem, antum, menjadi kalian. Nah, kalimat antum yang ada bermakna kalian ini kemudian saya akhiri dengan alif. Menjadi apaan? Antuma. Maka berubah menjadi berdua. Sama kayak misalnya huwa. Apa artinya huwa? Dia. Ya. Tuh huwanya saya ganti dengan hum misalnya. Menjadi apa? Mereka. Hum ini saya tambah alif. Menjadi huma, menjadi berdua. Gitu ya. Haitsu syi'tuma, di mana saja kalian berdua kehendaki, wala taqroba, dan janganlah takroba, kalian berdua mendekati. Ini juga sama, Pak. Kalimat takroba. Jadi penjelasannya gini. Misalnya ada kalimat la, ya, takrob, la takrob, ya, sukun ini. Kemudian sukunnya ini diganti menjadi bu.
La taqrabu, gitu ya. Bu-nya diganti dengan ba. Ini sama. Ini sama. Ada la-nya juga. Pertama, kalau berakhiran sukun, maka yang dilarang itu adalah anta. Anta itu apa? Kamu satu. Kalau diakhiri dengan wawu alif, maka antanya jamak menjadi antum. Kalau berakhiran alif seperti ini, maka antumnya menjadi antuma. Jadi dalam menerjemahkan bagaimana? La taqrab, janganlah kamu sendirian mendekati. La taqrabu, yang kedua, janganlah kalian semua mendekati. Terus kemudian yang terakhir, la taqraba, janganlah kamu berdua. Makanya di ayat yang tadi, wala taqraba hadhis sajarah, janganlah kalian berdua mendekati hadhihi ini as-sajarata, pohon. Jadi kalau digabung apa? Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Pohon ini. Fatakuna. Aslinya fatakuna saja. Ya, berhubung ada alifnya, ya, maka ini juga yang dimaksud adalah antuma, berdua. Fatakuna, maka kamu berdua menjadi minad dolimina, termasuk orang-orang yang orang-orang dolim. Kita ulangi lagi. Wakulna, dan kami berkata, ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah anta, kamu sendirian, kamu, wa zaujuka, dan pasanganmu, al jannata, di surga, wa kula, dan makanlah kamu berdua, minha, darinya, rogodan, dengan leluasa, haitsu syi'tuma, di mana saja kamu berdua kehendaki, wala taqraba, dan janganlah kamu berdua mendekati, hadhis sajarota, ke pohon ini, fatakuna, maka kalian berdua menjadi minad dolimin, termasuk orang-orang yang dolim, termasuk orang-orang yang dolim. Kalimat kulna, ya, mangga. Bermakna di. Kamu dan pasanganmu di surga. Yang dinya itu maksudnya. Jadi gini. Ini penyesuaian bahasa ya Pak ya, penyesuaian bahasa. Kalau misalnya tanpa di, bisa nggak dipahami? Kalau sudah bisa dipahami nggak usah, nggak apa-apa. Bertempat tinggallah kamu dan pasanganmu surga. Ya, artinya
kalimat al-jannah itu kan artinya apa? Sebuah tempat. Nah, tempat itu ya dalam kurung fi, ai fil jannati. Ya, bertempat tinggallah kamu dan pasanganmu fil jannati, di surga. Gitu. Makanya ini namanya suatu maf'ul, tapi maf'ulnya itu dia menunjukkan suatu tempat. Ya, menunjukkan suatu tempat. Jadi bentuk objek, ya, objek, tapi menunjukkan suatu tempat. Nah, tempat itu ai fil jannati. Yang dimaksud adalah di surga. Jadi kalau memang tidak usah kalimat di, nggak usah dipakai, kok bisa dipahami ya nggak usah. Ini kan menyesuaikan bahasa kita ya, Pak. Menyesuaikan bahasa. Itu sama dengan kalimat yang tadi, wala taqroba hadhis sajarota. Janganlah kamu mendekati, ayo apa? Pohon ini. Ada yang menerjemahkan, jangan kamu mendekati ke pohon ini. Itu kan apa, menyesuaikan apa? Menyesuaikan kondisi bahasa kita. Dan bahasanya dalam Quran ya apa namanya? Mengandung makna yang tinggi ya, mengandung makna atau gaya bahasa yang tinggi. Itu. Hadihis sajarota, ini pohon. Dalam bahasa Indonesia dipakai nggak kayak gitu? Ini pohon. Kan harusnya apa? Pohon ini dibalik itu, dibalik. Gitu. Misalnya dengan kalimat rogodan, ada kalimat dengannya nggak? Makanlah wakula minha rogodan. Makanlah kamu berdua minha darinya rogodan apa? Makna awalnya kan leluasa. Coba diartikan tanpa dengan. Makanlah kamu berdua darinya leluasa. Kan lebih pasnya ditambah apa, Pak? Dengan gitu. Jadi kalimat-kalimat sambungan seperti itu yang menyesuaikan dari gaya bahasa kita, gaya bahasa Indonesia. Makanya penerjemahan itu nggak baku, Pak. Ya, penerjemahan itu nggak baku. Nggak baku dalam arti apa? Terkadang ada penerjemahan yang berbeda. Berbedanya tidak apa ya? Tidak al-jannah terus kemudian dimaknain neraka, itu enggak. Jadi perbedaannya hanya apa, Pak? Hanya ada di kata sambung-sambung itu. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah kamu dan pasanganmu di surga. Makanlah darinya dengan leluasa di mana saja kamu berdua menghendaki. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, niscaya atau maka kamu berdua akan apa? Termasuk orang-orang dolim. Ini juga kalimat ini harusnya Bapak rancu. Harusnya. Gimana rancunya di mana, Pak? Bingungnya di mana? Atau enggak bingung kita? Bingung enggak? Janganlah kamu mendekati pohon ini, maka kamu berdua menjadi orang dolim. Ada enggak kalimat yang terhilangkan, yang dibuang, yang tersimpan? Bukan itu. Nih, janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, titik sampai situ. Jika kamu mendekati pohon ini, maka kamu berdua menjadi orang dolim. Ada kalimat jika, karena di situ menggunakan kalimat fa. Maka kalau Bapak Ibu lihat penafsirannya, pasti nanti dalam kurung, ya. Idza qaruba hadhis sajarah fatakuna minadz dzalimin. Jika kamu berdua mendekati pohon ini, maka kamu berdua termasuk orang zalim. Gitu. Ya. Jadi itu sekali lagi ayat suci Al-Qur'an ini tidak sedang menjelaskan tentang runtutan apa ya, gaya bahasa yang mudah kita pahami, tetapi memang harus butuh ilmu gitu. Butuh ilmu. Kita lanjutkan. Fa'azallahumas syaitanu anha.
Fa'azallahuma. Ada berapa kata itu fa'azallahuma? Ada berapa, Bu? Ada 3, yaitu fa, azalla, dan huma. Ingat yang tadi, kalau hum itu mereka, kalau ada alifnya berarti berdua. Nah, kalimat as-syaiton, huruf terakhirnya dhammah. Berarti ini menjadi apa? Menjadi subjek. Dalam menerjemahkan urutannya bagaimana? Maka setan azalla, menggelincirkan huma mereka berdua, anha, darinya. Maka setan menggelincirkan mereka berdua darinya. Ada Nabi Adam, ada para malaikat, ada iblis, ada setan. Beda-beda itu ya. Nah, setan itu siapa? Ayo coba kalau sifat ya, coba diterjemahkan kalau setan ini sifat. Jadi yang mengartikan setan itu adalah sifat kan karena ada kalimat lain kan, minal jinnati wannas, yuwaswisu minal jinnati wannas. Artinya apa? Yang memberikan was-was, bisikan-bisikan dari golongan jin dan golongan manusia. Seolah-olah makhluk yang namanya setan ini nggak ada. Adanya kalau ditempelkan dalam sifatnya manusia atau sifatnya jin. Kan begitu kan? Gitu. Fa'azallahumas syaitanu, maka setan menggelincirkan mereka. Setelah tadi ada kalimat iblis, sekarang berubah menjadi apa? Setan. Iblis itu gambaran makhluk yang pertama kali ingkar. Kalau setan adalah apa? Makhluk yang pertama kali menggoda. Jadi iblis goda enggak? Iblis goda enggak? Iblis enggak goda, yang goda itu setan. Berarti bisa saja dimaknai iblis mempunyai sifat setan. Iblis yang sedang menjadi setan. Manusia bisa enggak menjadi setan? Bisa kenceng. Gitu. Kalau kita memaknai yang tadi, memaknai kalimat setan itu adalah sifat. Kalau setan itu sendiri makhluk tersendiri, ya tentunya manusia tidak bisa. Permasalahan kan kita ragu. Setan itu makhluk tersendiri yang namanya setan, kayak iblis tadi. Jin yang namanya apa? Iblis, atau jin yang namanya setan. Atau jangan-jangan setan ini sifat yang disebutkan tadi. Ya? Ta'awud, a'udhu. Kenapa, Bu? Berlindungnya kepada Allah dulu. Aku berlindung kepada Allah. Ya, maksudnya syaitan di situ, Ustaz. Apakah di situ sifat ataukah makhluk di situ? Ya, itu yang perlu dibahas. Apakah itu makhluk, yaitu yang namanya setan, atau setan yang menjadi sifatnya makhluk. Kan gitu kan, Pak? Yang menjadi permasalahan kan di situ kan? Gitu. Makanya kalau kita merujuk dengan ayat ini, setan ya makhluk. Ya memang ada makhluk yang namanya setan. Masalahnya kan kalimat setan ini di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Pocong aja artinya itu disebut setan kok. Gitu, Pak. Genderuwo itu disebut apa? Setan. Gitu. Ada setan. Masalah kan di situ. Ada yang memaknai setan itu adalah sifat, karena dinisbatkan kepada manusia dan jin. Ternyata ada manusia yang bisa menggoda manusia, ada jin yang bisa menggoda manusia. Apapun itu yang mempunyai sifat menggoda disebut setan. Entah itu dari golongan manusia atau dari golongan jin. Nah,
Kalimat ta'awud ya jangan ditujukan kepada orang. Karena kita juga siapa? Kita juga orang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Ya jangan, artinya sifatnya saja. Siapapun ya Pak ya, siapapun yang bisa menggelincirkan, kalau saya bahasakan, karena di sini fa'azallahuma syaitan. Siapapun apapun yang bisa menggelincirkan kita dari kebenaran disebut setan. Malah merembet kemana-mana nih, korin segala macam ditanyain. Gitu. Nggak jadi belajar terjemah ini nanti. Ya, tuh malah korin katanya setan. Jadi kita semuanya itu memang ada yang jaga. Kalau orang bilangnya korin. Jadi kalau misalnya contoh gini Pak Haji, kita kalau nyebrang jalan, nggak tahu kalau dari kanan atau dari kiri itu ada mobil. Tahu-tahu kita langsung berhenti. Nah, siapa yang ngingetin itu? Siapa Pak? Nah itu namanya korin. Yang seharusnya takdir kita itu nggak ketabrak di hari itu. Malah kita lagi main HP itu, nyebrang jalan main HP. Umumnya kalau orang nyebrang jalan main HP, kalau ada motor kenceng ketabrak. Tapi tahu-tahu kita nggak tahu kenapa HP itu kemudian nggak gini, astagfirullahaladzim, motor lewat. Nah, siapa yang jaga itu? Siapa yang mengingatkan kita? Yang seharusnya kita ketabrak nggak jadi ketabrak. Itu ada yang mengatakan itu adalah bagian dari tugasnya siapa? Tugasnya korin. Orang itu kita hari itu takdir kita nggak ketabrak motor. Gitu. Begitu kita nggak ketabrak motor, kita maju ketabrak bis. Takdirnya di situ. Korinnya lupa. Korinnya diam aja, memang takdir kita di situ. Gitu. Sama halnya kalau kayak kita begini Pak, ya kayak tadi lah gambarnya seperti itu. Kayak misalnya kita itu kalau mau keluar rumah misalnya selalu ngunci pintu supaya nggak kemalingan, ya Pak ya. Tapi nggak tahu kenapa kok lupa, nggak kekunci itu pintu. Korin yang lupain, maksudnya bukan itu. Akhirnya inilah yang karena takdir kita hari itu kemalingan. Yang biasanya kita safety, kita ngunci pintu, kenapa hari itu nggak kekunci Pak? Gitu. Korin ngingetin nggak? Ya memang nggak ngingetin orang hari itu memang takdirnya kena apa? Kena maling gitu. Kok Korin error? Ya justru itu sesuai SOP itu malahan justru. Karena kita nggak tahu takdir kita seperti apa gitu. Nah, nanti pasti nanti kalau nanya yang lain-lain lah. Kalau iblis apa, jin apa, nanya terus. Gitu. Wakulna ya, fa'azallahumas syaitanu, maka setan menggelincirkan mereka berdua anha darinya. Darinya apa tadi? Ingat kalau ha itu adalah kalimat yang ada tak marbutohnya, yaitu apa? Dari surga. Maka setanlah yang menggelincirkan. Bahasanya tergelincir Pak. Kalau tergelincir itu sengaja apa enggak sengaja? Kalau kita membela Nabi Adam pasti ngomongnya enggak sengaja. Karena kita, kalau saya ngomong sengaja seolah-olah yang ini biang keroknya siapa? Nabi Adam. Makanya sempat kan pernah itu kan Nabi Musa protesnya kepada siapa? Nabi Adam. Ini gara-gara kamu Nabi Adam. Gara-garanya kenapa? Gara-gara kamu saya dikejar-kejar Fir'aun. Gara-gara kamu. Coba kalau kamu dulu nggak makan buah khuldi, nggak mendekati pohon, pasti saya udah enak-enak di surga. Nah jawabnya Adam enak banget. Ya gara-gara saya kamu diangkat jadi nabi. Coba kalau di surga nggak ada nabi, gitu.
Ya gara-gara saya kamu diangkat jadi nabi. Gara-gara saya makan buah khuldi, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Karena para nabi itu diutusnya di surga apa di dunia? Di dunia gitu. Makanya dari situ memang nggak ada yang salah. Nah, Nabi Adam yang nggak salah, kita semua yang nggak. Yang salah siapa? Setan sama iblis, jelas salahnya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Fa akhrajahuma, maka akhraja apa artinya akhraja? Dia mengeluarkan, dia siapa? Nah, disinilah akhirnya kita itu berbeda pendapat. Kalimat akhraja itu kata gantinya adalah huwa. Setan juga kata gantinya adalah huwa. Lafal Allah juga kata gantinya huwa. Nah, yang benar yang mana Pak? Lalu dia mengeluarkan mereka berdua. Dia itu siapa? mesti ini beda pendapat antara setan dengan Allah. Yang benar yang mana Pak? Ya kan masalahnya gini. Kalau kita makan dikasih sama Pak Haji Rahmat, Pak Ustadz ini tolong dimakan. Akhirnya saya makan. Pertanyaannya, sejatinya yang ngasih makan itu Pak Rahmat atau Allah? Malah ngaku-ngaku Allah kan, malah repot makanya seperti itu. Jadi ya kayak dulu ada namanya Siti Jenar. Gimana ceritanya itu? Siti Jenar sini. Siti Jenar nggak ada, adanya siapa? Allah. Repot kayak gitu. Jadi dipahaminya dari mana dulu? Memang yang menggelincirkan itu siapa? Setan. Yang menjadi sebab Nabi Adam keluar dari surga siapa? Setan. Sejatinya yang mengeluarkan adalah Allah melalui siapa? Setan. Ya kayak gitu. Itu jawabannya Pak. Ya kayak ya misalnya saya ke sini, sejatinya saya yang ke sini naik apa? Motor atau mobil misalnya gitu. Ya kan? Wasilahnya kan di situ kan wasilahnya. Ya sejatinya yang menggerakkan siapa? Allah itu. Yang sejatinya ini apakah hakikat itu? Ya itu bahasa hakikat. Bahasa hakikat. Ya sama kayak kita. Kita ini kan nggak bisa apa-apa. Makanya ketika kita dipanggil untuk hayya 'alas shalah, jawabnya apa, Pak? La haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya apa? Itu kan artinya. Maksudnya apa itu? Kita itu nggak punya kekuatan apa-apa. Dipanggil sama Allah, ayo sholat. Sejatinya kita nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. La haula wala quwata illa billah. Itu. Akhirnya apa? Kok saya tetap bisa jalan ke masjid? Karena itu kekuatan dari Allah. Kok tahu-tahu saya tiduran di rumah? Tidur itu kekuatan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Gitu. Itu kalau dimaknai, kita ini nggak ada apa-apanya Pak. Saya bisa duduk di sini, nggak ada kekuatan sama sekali sebetulnya. Makanya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif. Benar nggak? Manusia diciptakan oleh dalam keadaan dhaif. Yang apa ya? Kita masih membutuhkan segelas air untuk hanya bisa berdiri. Membutuhkan sesuap makanan hanya untuk berjalan. La haula wala quwata illa billah. Coba kita nggak dikasih makan berhari-hari, nggak dikasih minum berhari-hari, jungkel Pak kita. Itu makanya bahasa-bahasa yang seperti tadi itu, ya setan menggelincirkan mereka berdua dari surga. Yaitu asbabnya ya memang setan. Sejatinya yang berkehendak siapa? Allah. Kayak gitu. Nah, kayak kita belajar juga begitu. Nah, asbabnya kita megang buku, megang pulpen, itu ya sabab musababnya seseorang bisa tahu. Tapi ya jangan terus kemudian dibantah. Jangan kemudian kalimat itu dibalik. Kalau kamu nggak nyatet, nggak ngapain, kamu nggak akan bisa. Ya jangan gitu juga. Gitu. Ya ini fa'akhrajahuma, maka dia mengeluarkan huma darinya. Dia itu siapa? Nah, itu pertanyaannya. Kalau diikutkan maka kalimat fa ini
diatofkan ke kalimat azalla, maka akhroja itu pelakunya adalah setan. Setanlah yang menggelincirkan Nabi Adam dan istrinya, setan pula lah yang menjadikan sebab mereka berdua keluar. Itu. Mimma kana fihi. Mimma dari apa yang? Mimma dari apa yang? Karena mimma itu berasal dari kalimat apa? Min dan ma. Min dan ma. Mimma. Dari apa yang kana mereka berdua berada fihi padanya. Fihi padanya. Artinya setan menggelincirkan mereka dan juga setanlah yang mengeluarkan mereka berdua dari kondisi semulanya itu. Jadi ini jangan dipermasalahkan lagi terkait Nabi Adam disuruh keluar dari surga. Nanti malah panjang lagi kalau kita membahas masalah anta wa zawjukal jannah. Panjang lagi Pak, sampai asar nggak selesai nih. Gitu. Pembahasannya ada di mana? Apakah al-jannah ini benar-benar surga yang akan ditempati orang-orang yang beriman nanti, atau memang tempat yang memang khusus dipersiapkan oleh Allah untuk menguji Nabi Adam? Pernah nggak kepikiran gitu Pak? Iya kan? Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi bahasanya, susunan bahasanya, seolah-olah itu bukan di surga. Hei Adam, kamu bertempatlah kamu di situ. Ya, kamu bebas mau makan apa saja, tapi jangan yang ini. Itu kan sama aja kalau di sini, Pak. Ini ada makanan banyak. Ayo Pak Rahmat silakan, bebas Pak Rahmat mau makan apa saja. Tapi tolong minuman ini jangan diambil ya, ini punya saya. Ada perintah, ada larangan. Itu kan gambarnya kayak di dunia aja kan, Pak. Bukan, kalau di surga ada larangan enggak? Enggak ada, menurut di surga kok dilarang gimana? Ya kan gitu, artinya dari sinilah terus kemudian orang itu, para pemikir-pemikir itu akhirnya terus kok kayak kadang-kadang semaunya sendiri gitu. Akhirnya apa? Ada yang berpendapat, oh surga itu ya memang suatu tempat. Ada yang mengatakan, oh surga ya surga, lawannya neraka gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Itu ya, kita nggak terlalu persis, nggak tahu persis ya. Yang penting masuknya Nabi Adam ke dalam surga ya berbeda dengan masuknya kita. Kalau kita masuk ke dalam surga gara-gara apa? Amal ibadah dan rahmatnya Allah kan gitu. Tapi kalau memang Nabi Adam diciptakan untuk langsung masuk ke surga, itu sangat mudah bagi Allah. Itu. Jadi kita jangan ragu dengan hal itu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduun. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, apa ihbitu? Turunlah. Ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, pada sebagian yang lain, aduun, menjadi apa? Musuh. Kami berfirman, turunlah kalian semua. Turun kemana? Liba'dukum liba'din aduun. Karena sebagian dari kalian pada sebagian yang lain aduun akan menjadi apa? Musuh. Walakum, dan bagi kalian fil ardi. Apa fil ardi? Di dalam bumi, mustaqorrun, sebagai tempat tinggal, wa mata'un, dan sebagai tempat kesenangan, ilahin, sampai masa yang ditentukan. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi bukan untuk bersusah payah, tapi bumi memang tempat tinggal yang di dalamnya juga ada kesenangan, tapi ada batasnya. Makanya kita kalau di dunia ini jangan susah-susah amat, Pak. Karena memang dunia bukan tempat bersusah payah. Dunia adalah mustaqarrun wa mata'un ilahin, sampai masa yang ditentukan. Nah, semuanya itu ada masanya, Pak. Semua ada waktunya, ada batasnya. Makanya
kalimat wal asri innal insana lafi khusr itu. Wal asri apa artinya? Demi masa. Sama nggak dengan khin? Khin apa artinya? Masa. Sama nggak antara al asr dengan khin? Pasti berbeda. Nah, tergantung. Terus kemudian kita mikir bedanya di mana, Pak? Bedanya di mana kira-kira? Akhirnya terus kemudian kita bahas wal asri dan demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Pertanyaannya, apakah semua manusia rugi? Tidak. Enggak. Bocah-bocah kecil itu enggak rugi. Orang gila juga enggak rugi itu, Pak. Gitu. Berarti ada orang yang tidak termasuk dalam kategori wal asri. Gitu, Pak. Siapa itu? Orang yang belum sampai akil balik atau orang yang akalnya hilang, orang gila misalnya gitu. Maka anak-anak tidak termasuk wal asri itu. Tetapi anak-anak termasuk khin. Gitu, Pak. Kalau khin dari mulai lahir sampai mati. Kalau al-asri dari mulai akil balik sampai mati. Itu namanya sama-sama masa tapi beda. Makanya saking pentingnya waktu sampai dijadikan sumpah oleh Allah. Wal asri, wad duha, apalagi? Wal lail, wan nahari, wal fajri. Ya kan? Semua waktu dijadikan sumpah oleh Allah di dalam Quran. Itu menandakan kalau waktu sangat berharga. Ya, sangat berharga. Ayat ulangi lagi. Fa'azallahumas syaitanu, maka setan menggelincirkan mereka anha darinya. Fa'akhrajahuma, lalu dia mengeluarkan mereka mimma, dari apa-apa kana yang mereka berdua fihi padanya atau di dalamnya. Wa qulna, dan kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, pada sebagian yang lain, aduun, menjadi musuh. Ini peringatan aja. Turunlah kalian ke bumi, maka di bumi nanti kamu akan ketemu dengan musuh-musuhmu. Bahkan para nabi diutus oleh Allah beserta dengan musuh-musuhnya. Maka jangan heran ketika kita sudah menjadi orang baik, tapi ada yang nggak suka. Nah, itu udah. Ba'dukum li ba'din aduun. Maksudnya di sini Allah itu sudah membuat suatu perencanaan bahwa pada akhirnya setelah Adam turun itu akan menjadi saling bermusuhan, gitu. Artinya gini, itu tidak adanya permusuhan bukan sebab Nabi Adam turun, gitu, Pak. Adanya pembunuhan tidak menjadi sebabnya bukan karena Nabi Adam turun, bukan. Itu artinya itu sebenarnya alamiah saja. Jadi ketika manusia itu diturunkan ke muka bumi, maka pasti nanti di situ ada permusuhan. Nah, permusuhan ini kenapa kok ada? Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dengan apa? Ada akal, juga ada nafsu. Ada akal yang bisa mengendalikan nafsu, ada juga nafsu yang tidak bisa dikendalikan oleh akal. Jadi gara-gara Allah menciptakan nafsu itulah terus kemudian manusia itu bisa berbuat maksiat, bisa berbuat salah. Nah, lantas terus manfaatnya apa Allah menciptakan nafsu itu? Apa, Pak? Kadang-kadang kita mikir, kok Allah membiarkan kita dalam kondisi maksiat? Bukankah maksiat itu masuk neraka? Ya, itu kan dari sisi kita ya, Pak. Maksudnya dari sisi kita sebagai manusia. Cuman kalau dari sisi Allah,
mau masuk neraka atau surga sebetulnya sama. Sama dalam maksudnya apa sama itu? Sama-sama nggak ngaruh dengan kebesaran Allah gitu loh. Ya paham ya Pak? Jadi masuknya manusia ke dalam surga dengan masuknya manusia ke dalam neraka itu tidak mempengaruhi kebesaran Allah, tidak mempengaruhi kekuasaan Allah. Gitu. Kitanya sendiri yang beranggapan kok Allah membiarkan orang itu maksiat, bukannya maksiat itu masuk neraka, bukannya masuk neraka itu susah, kan gitu? Kok Allah membiarkan orang itu susah, kan gitu ya Pak? Itu kan dari sisi kita. Makanya ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita misalnya, sehat nih Pak, menurut kita itu baik apa enggak? Baik kalau Bapak ke masjid, baik kalau Bapak taat. Kesehatan bisa menjadi momok loh Pak kalau kita itu maksiat. Coba Bapak Ibu bayangin, orang yang maling itu gara-gara sehat apa sakit Pak? Sehat gitu. Jadi orang maksiat itu justru malah gara-gara apa? Sehat gitu. Coba orang mabuk itu kemudian sakit di rumah, mungkin nggak dia mabuk? Nggak mungkin gitu. Jadi Allah memberikan apa tuh? Allah memberikan kesehatan pada kita, itu jangan dianggap itu wow, Allah baik banget tuh sama. Enggak, belum tentu. Ya kalau kesehatan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah. Nah kalau digunakan malah untuk maksiat, malah justru kesehatan itu menjadi apa ya? Menjadi jalan keburukan. Jadi itu tadi ya Pak. Jadi adanya permusuhan bukan gara-gara Nabi Adam turun ke bumi. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila ilahin. Dan bagi kalian di muka bumi itu adalah tempat tinggal dan tempat kesenangan ilahin sampai masa yang ditentukan. Bedanya dengan surga, kalau surga khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Kalau bumi, dia mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bedanya itu. Kalau di dunia atau di bumi, orang masuk ke dalam bumi dalam keadaan ada waktu yang ditentukan. Maka terus kemudian fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Ya, seolah-olah Nabi Adam berbuat kedzaliman lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wejangan, memberikan apa ya? Di sini kalimatin, beberapa kalimat. Maka terus kemudian Bapak pernah. Jadi Nabi Adam divonis salah. Namanya gitu, Nabi Adam dan istrinya divonis salah, ya prosedurnya kalau salah harus keluar dari surga. Tapi Allah nggak tinggal diam. Ketika Nabi Adam keluar dari surga dikasih bekal, gitu ya Pak. Jadi keluarnya Nabi Adam dari surga bukan kayak orang diusir dari rumah nggak diapa-apain, enggak. Jadi mendekati pohon itu sebuah kesalahan. Tapi kalau karena itu sudah peraturan, maka ketika Nabi Adam keluar dari surga dikasih bekal. Bekalnya apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Ya, dikasih bekal. Ya kayak bapak ngusir anak itu gimana sih Pak? Misalnya ada orang saking bencinya kepada anak, kamu nakal banget, udah kamu pergi aja pergi. Gitu. Ternyata ATM anaknya diisi terus sama bapaknya, ditransferin terus sama bapaknya, karena tetap walaupun itu nggak tega, anaknya pergi, ATM-nya tetap diisi. Nabi Adam pun sama, fatalaqqa Adamu, maka Adam menerima mir rabbihi dari apa Pak? Rabbihi apa? Dari Tuhannya, menerima apa? Kalimatin, beberapa kalimat. Artinya Allah memberikan kepada Nabi Adam yaitu cara-cara untuk bertobat, gampangnya gitu. Fataba alaihi, maka dia menerima tobat alaihi atasnya. Jadi gampangnya gini Pak, dari kejadian ini Allah mengajarkan kepada kita
bahwasanya ketika orang itu bersalah, lantas terus kemudian apa? Dianjurkan untuk bertobat. Ya, makanya kesalahannya Nabi itu yang menjadi berkah untuk kita. Kita mendapat, akhirnya kita mempunyai ilmu, kalau saya dosa maka saya akan bertobat. Kalau saya salah maka bertobat. Sebagaimana Nabi Adam mendekati pohon sebuah kesalahan. Maka terus kemudian apa? Allah memberi cara supaya gimana caranya supaya kamu terbebas dari kesalahanmu. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa, maka telah apa? Telah talaki, telah menerima Adamu siapa? Nabi Adam. Maka cara menerjemahkan kalimat Adam didahulukan. Maka Adam talaqqa, menerima kalimatin, beberapa kalimat mir rabbihi, dari Tuhannya. Fataba alaihi, lalu dia menerima taubat alaihi, atasnya. Kalimat taba itu kalau setelahnya ilah, ada yang setelahnya Allah. Kalimat taba, kata sesudahnya itu ada yang menggunakan ilah, ada yang menggunakan Allah. Kalau ilah berarti artinya bertaubat. Kalau ilah artinya bertaubat. Kalau Allah menerima taubat. Ingat ya Pak. Misalnya ada kalimat begini. Misalnya ya, udah mau zuhur ya. Misalnya ada kalimat atubu. Artinya apa? Aku bertobat. Kalimat aku bertobat itu harus ada kalimat ilahnya. Misalnya atubu ilallah, aku bertobat kepada Allah. Tapi kalau terus kemudian kalimat atubu ini, atubu misalnya alaika, maka maknanya berubah jadi apa? Yang atas kan aku bertobat kepada Allah. Tapi kalau atubu alaika, maknanya apa? Aku menerima tobatmu. Ya, aku menerima tobatmu. Itu. Berarti nanti kalimat akunya maknanya berbeda. Kalau yang atas akunya dari makhluk, kalau yang bawah akunya itu yang dimaksud adalah Allah. Itu yang di ayat yang tadi. Fataba alaihi, maka dia bertobat apa menerima? Menerima, karena setelah kalimat taba itu bunyinya Allah, maka dia menerima tobat alaihi, atasnya. Nya itu siapa? Nah, Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia, huwa adalah dia, at-tawwabu maha menerima taubat, ar-rahimu lagi maha penyayang. Maka, ulangi lagi, maka Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya, maka atau lalu dia menerima taubatnya. Sesungguhnya dia, Allah, maha menerima taubat lagi maha penyayang. Terakhir, panjang ya. Kulnah bitu minha jami'ah. Kulna, kami berfirman. Ihbitu. Apa ini ihbitu? Turunlah. Nanti sudah ya. Turunlah kalian minha. Apa minha? Darinya, dari surga. Jami'an. Apa jami'an? Semuanya. Kami berfirman, turunlah kalian dari surga semuanya. Berarti yang disuruh turun siapa Pak? Nabi Adam,
istrinya, terus yang goda yaitu setan. Nah, setan ikut-ikutan turun sampai sekarang. Ya Allah, sampai sekarang. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita terjemahkan aja. Fa imma, maka adapun ya'tiyanna, benar-benar datang kum kepada kalian. Apa yang datang minni, dariku, hudan yaitu apa? Petunjuk. Maka ketika benar-benar petunjuk itu datang kepadamu dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, maka tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Ini janjinya Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjuk fidinul Islam misalnya, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya turun ke bumi enggak masalah, yang penting mengikuti petunjuknya. Turun ke bumi enggak apa-apa, yang penting tetap di jalan Allah. Ya, sama kayak kita jauh dari Rasul enggak apa-apa, yang penting kita tetap beriman gitu. Rumahnya jauh enggak apa-apa dari masjid, yang penting rajin. Udah itu aja udah. Ya, manusia juga sama. Waktu itu Nabi Adam mengajarkan turun ke bumi sebagai tempat tinggalmu di bumi. Di sana kamu boleh bersenang-senang. Senang-senangnya tetap dalam kategori apa? Tabi'ah hudaya, mengikuti petunjuk Allah. Nanti niscaya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ada adalah ketentraman hati. Dah, cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, sudah waktunya, sudah zuhur ya. Berarti setelah zuhur sudah enggak ada lagi kan? Selesai kan? Udah kayak salat Isya. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf suara saya lagi pilek seperti ini, mungkin ada suara saya enggak jelas. Ya, dari saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.